Selamat pagi dan salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Rehat Selasa 29 September 2020. Hari ini kita akan membaca Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini ya Allah. Berkatilah kami untuk mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Ya tuka tuangku, tu utun lulako puang. Tema renungan kita pagi ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika kita ditanya hidup kita untuk siapa, tentu secara sederhana akan menimbulkan jawaban yang variatif. Mungkin ada yang menjawab hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk pekerjaanku, hidupku untuk istri, anak atau suami, dan lain-lain. Lalu bagaimana Paulus menyikapi pertanyaan tersebut? Dalam bagian ini Paulus menegaskan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam keadaan terpenjara, Paulus tidak kecewa dan putus pengharapan, melainkan ia justru menyerahkan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Kehidupan yang dijalani oleh Paulus bukan lagi untuk dirinya sendiri,
melainkan telah dibulatkan untuk melayani Kristus sepenuhnya. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sadar bahwa segala yang dahulunya merupakan keuntungan baginya, sekarang dinilai rugi karena Kristus lebih utama dan pertama dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita ini juga telah dijadikan sebagai alat pelayanan untuk Tuhan seperti Paulus? Berapa persen waktu yang telah kita gunakan untuk mendekatkan diri dalam pelayanan? Bukan berarti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup di gereja siang dan malam. Tetapi kita diingatkan oleh Paulus bahwa kehidupan kita ini sifatnya sementara. Karena itu, mesti ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan sesuai talenta kita untuk melayani Tuhan. Karena itu, jangan lengah. Layanilah Tuhan melalui profesi kita masing-masing atau talenta kita, agar melalui profesi dan talenta kita, Tuhan dapat dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami bersyukur kepadamu pagi ini untuk kekuatan kesehatan, untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan di hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya terus menguatkan iman dan pengharapan kami untuk melayani Engkau lewat seluruh talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga hidup kami memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan semua jemaat-Mu di Jemaat Ramah untuk kasih berkat dan pemeliharaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan. Bagi jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun, sembuh dari sakit, menikmati ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat lainnya, sempurnakanlah syukur mereka dan berkatilah mereka. Berkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang bergumul karena sakit. Saudara Herman Santoso, Bapak Martin Patanda yang dirawat di rumah sakit, dan yang dirawat di rumah Ibu Nathaniel Sampebua, Ibu Damaris Siri, Bapak TR Andi Lolo, Osi Rupangi, Misel Osi Panggalo, Bapak Yohanes Sipi, Ibu CH Dengen, Ibu Peter Tena, Ibu Dorce Tumembo, Nenek Boko, Bapak Yunus Mudin, Bapak Yusuf Rante, Bapak Simon Songgo, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Oni Lakbul Awal, Ibu Marta Likubaso, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Naftali Mina, Ibu Yohana Bura, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino, Bapak Yakob Buang. Kau kiranya memulihkan mereka, kuatkanlah iman mereka, berkati proses penyembuhan mereka. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhan Engkau hiburkan mereka, yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, baik pribadi, studi, pekerjaan, rumah tangga. Tuhan Engkau melawat dan menopang mereka. Terlebih di tengah pandemi saat ini, berbagai tekanan hidup karena ekonomi, Tuhan kiranya terus bersama-sama dengan jemaat-Mu melewati kehidupan pada saat ini. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu dalam kehidupan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau kiranya memberi kekuatan, kesehatan dalam menjalani pekerjaan, memberkati dalam rumah tangga masing-masing. Berkat dan damai sejahtera-Mu Tuhan terus anugerahkan. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka, dalam masa muda mereka. Kawallah mereka semua ke masa depan yang baik. Ya Tuhan, orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan berkati, lindungi dan jaga di tengah-tengah pandemi saat ini.
Seluruh kehidupan jemaat-Mu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berkati jemaat-Mu. Berkati pemerintah kami, aparat keamanan negara kami. Berkati dokter, perawat, para relawan. Berkati semua usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Inilah kami yang bersyukur kepadamu dan memohon berkat-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.